Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu kembali seperti biasa dalam pembelajaran PPKN kelas 10 unit kegiatan belajar 3 kurikulum PSP atau kurikulum program sekolah penggerak. Adapun materi yang akan kita bahas bersama-sama yaitu tentang penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Silakan kalian simak sampai dengan selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, kalau kita perhatikan gambar berikut ini, ada yang namanya nilai-nilai Pancasila. Di situ ada lambang Garuda Pancasila, di mana Pancasila itu sendiri merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, sebagai dasar negara tentunya adalah sebagai pedoman dalam tata kelola pemerintahan atau bangsa atau negara itu sendiri. Kemudian ada yang disebut dengan cita-cita bangsa dan penanaman nilai. Yang berikutnya, penanaman nilai ini merupakan yang pertama adalah ketuhanan, nilai ketuhanan, yang kedua adalah nilai kemanusiaan, ketiga nilai persatuan, keempat nilai kerakyatan, dan kelima nilai keadilan, sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Nah, nilai-nilai ini akan menjadi kepribadian bangsa dan merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia atau rakyat kita sendiri, dan sekaligus Pancasila ini merupakan sumber dari segala sumber hukum dan sebagai ideologi nasional tentunya. Berbicara tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa, ada pertanyaan yang mendasar yang perlu kita garis bawahi. Di antaranya yang pertama, bagaimana penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa? Hal-hal apa yang sudah terimplementasikan dan hal-hal apa yang menjadi tantangan implementasi daripada Pancasila itu sendiri. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah kehidupan masyarakat di sekitar kita telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Dan apa saja karakter atau ciri-ciri kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Nah, itu adalah pertanyaan mendasar tentang penerapan atau implementasi nilai-nilai dasar Pancasila itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, Pancasila bukan sekedar dihafalkan. Logo Pancasila tidak cukup hanya dicantumkan di surat-surat resmi kenegaraan atau buku-buku, bahkan di buku PPKN tentunya. Nah, lambang Garuda tidak cukup hanya dipajang di kelas. Lebih dari itu, nilai-nilai Pancasila harus kita terapkan atau implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita coba apa saja sih yang bisa kita lakukan atau implementasikan atau kita terapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila ke-1 ini merefleksikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya dan yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ia dapat melaksanakan ajaran-ajaran agamanya secara nyaman dan seksama tanpa mengalami hambatan dan gangguan. Namun faktanya, tidak semua manusia Indonesia yang berketuhanan ini dapat melaksanakan ajaran dan tata cara keagamaan dengan nyaman dan seksama. Seringkali terjadi sejumlah persoalan terkait dengan kebebasan pelaksanaan ajaran agama. Seperti misalnya soal intoleransi terhadap keyakinan yang berbeda yang terjadi di kalangan masyarakat. Yang dimaksud intoleransi ini tidak saling menghargai. Selanjutnya, implementasi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memberikan pengertian atau gambaran bahwa setiap bangsa Indonesia dijunjung tinggi, diakui, dan diperlakukan sesuai dengan harkat, derajat, dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, setiap manusia Indonesia memiliki derajat yang sama, hak dan kewajiban yang sama pula. Sehingga segala tindakan yang melanggar kemanusiaan
seperti perundungan atau bullying, diskriminasi, dan kekerasan antara sesama tidak dapat dibenarkan. Sila ini juga secara eksplisit menyebut kata adil dan beradab, yang berarti bahwa perlakuan terhadap sesama manusia harus adil dan sesuai dengan moral, etis, dan adab yang berlaku. Namun demikian, kehidupan berbangsa kita tidak sepenuhnya dapat menerapkan hal ini. Masih banyak terjadi tindakan-tindakan yang tidak menghargai baik harkat dan martabat manusia itu sendiri. Seperti contohnya yang sudah disebutkan tadi, perundungan atau bullying, kemudian diskriminasi atau sikap membeda-bedakan, kemudian hate speech atau ujaran kebencian, bahkan ada juga berita atau kabar tentang kekerasan terhadap peserta didik maupun guru. Nah, oleh karena itu perlu segera ditangani dan dicarikan solusinya demi terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anakku sekalian, selanjutnya bagaimana implementasi daripada nilai persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ini sebagai syarat mutlak kepada setiap bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Persatuan di sini bukan bermakna terjadinya penyeragaman dari keragaman yang ada. Melalui sila ini, setiap bangsa Indonesia yang beragam ini diminta untuk bersatu padu, kompak tanpa perpecahan, untuk bersama-sama memajukan bangsa dan negara Indonesia. Namun faktanya kita masih kerap sekali menjumpai pendapat dan berita yang seringkali mengajak untuk saling menghasut dan memusuhi. Lebih peduli terhadap bangsa lain tetapi acuh terhadap apa yang terjadi pada bangsa dan negara Indonesia. Bahkan lebih parahnya, gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari Indonesia masih tetap eksis sampai saat ini. Sekarang bagaimana implementasi nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan? Secara umum, sila keempat ini menegaskan bahwa segala keputusan di lingkungan masyarakat harus dilakukan dengan penuh hikmah kebijaksanaan melalui mekanisme musyawarah. Karena itulah, untuk melaksanakan kegiatan atau program bersama di masyarakat harus ditempuh dengan cara musyawarah. Prinsip musyawarah ini menyadarkan kita bahwa setiap bangsa Indonesia memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama atau setara. Dengan demikian, tidak boleh ada seseorang atau kelompok orang pun yang merasa paling berhak dan paling benar. Namun faktanya, kita masih sering menjumpai sejumlah praktek kehidupan di masyarakat yang tak sepenuhnya mengedepankan musyawarah, seperti tidak menghargai pendapat yang berbeda, serta anti kritik. Terakhir, bagaimana implementasi nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam konteks berbangsa? Sila kelima ini mengandung makna bahwa setiap bangsa Indonesia berada dalam posisi yang setara, baik terkait dengan harkat, martabat, hak, dan kewajibannya. Karena itu, merendahkan orang lain karena misalnya status sosial, jenis kelamin, agama, atau budaya adalah bentuk dari ketidakadilan. Untuk bersikap adil, harus dimulai dari cara pikir yang adil. Sayangnya, ada banyak ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Sekedar contoh, perempuan mendapatkan perlakuan tidak adil karena keperempuannya atau gendernya tidak mendapatkan hak belajar yang setara dengan laki-laki. Misalnya, ada beberapa kasus yang dipaksa untuk nikah muda. Dan masih banyak contoh lain dari ketidakadilan ini dalam kehidupan masyarakat. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita tadi membahas tentang materi bagaimana penerapan atau implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa itu sendiri. Sekarang ada tugas kelompok untuk merefleksi atau mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama ada permasalahan sila ke-1, seringkali terjadi sejumlah persoalan dengan
kebebasan pelaksanaan ajaran agama, seperti soal intoleransi terhadap keyakinan yang berbeda yang terjadi di kalangan masyarakat. Nah, ini adalah tugas kelompok 1. Kemudian yang kedua, masih banyak terjadi tindakan-tindakan yang tidak menghargai harkat dan martabat manusia, seperti perundingan atau bullying, diskriminasi, ujaran kebencian, hate speech, bahkan kekerasan dalam masyarakat. Nah, ini nanti dibahas oleh kelompok 2. Yang ketiga, kita masih kerap menjumpai pendapat dan berita yang seringkali mengajak untuk saling menghasut dan memusuhi. Bahkan lebih peduli terhadap bangsa lain, acuh terhadap apa yang terjadi pada bangsa dan negara kita sendiri. Lebih parahnya, gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari Indonesia masih tetap eksis sampai saat ini. Nah, ini dibahas nanti oleh kelompok 3. Faktanya, nomor 4, kita masih sering menjumpai sejumlah praktek kehidupan di masyarakat yang tak sepenuhnya mengedepankan musyawarah, seperti tidak menghargai pendapat yang berbeda, serta anti kritik. Nah, ini dibahas oleh kelompok 4. Yang kelima, seringkali menemukan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang merendahkan orang lain karena misalnya status sosial, jenis kelamin, agama, atau budaya. Nah, ini nanti dibahas oleh kelompok 5. Itu permasalahan-permasalahan yang seringkali muncul dalam kehidupan sehari-hari. Tugasnya nanti beri tanggapan tentang permasalahan tadi yang disebutkan menurut kelompok masing-masing. Silahkan kerjakan di kertas lembar, diketik rapi dalam bentuk Word dan convert ke PDF. Setelah itu hasilnya dikirim ke grup tugas. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang tadi sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Akhir kata dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.